Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang kita mau ngomongin film Hollywood yang baru aja tayang karena sudah ditunda-tunda dari beberapa minggu lalu ya. Apalagi kalau bukan film terbarunya Guy Ritchie, The Ministry of the Ungentlemanly Warfare. Anjir, itu judulnya udah judul Guy Ritchie banget ya. Film doi yang terbaru ini diadaptasi dari cerita nyata ya. Cerita nyata tentang misi rahasia yang waktu itu dijalankan sama Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi waktu itu Winston Churchill itu punya sebuah misi rahasia, yaitu menugaskan para lelaki berani mati untuk menyabotase kapal perangnya Nazi yang nyimpen amunisi dan persediaan buat submarine-nya Nazi waktu itu yang emang menguasai lautan Atlantik lah. Waktu itu misi ini disebutnya Operation Postmaster ya kalau nggak salah. Jadi ini adalah versi dramatisasinya ala Guy Ritchie lah ya. Kalian bayangin aja nonton Inglourious Bastard-nya Quentin Tarantino. Nah, tapi ini versi Guy Ritchie gitu. Kalau itu kan beneran fiksi ya. Kalau ini based on kisah nyata yang emang ya dibikin lebih nyeleneh lah. Pertama yang menarik gue tentunya film ini dibintangi oleh Henry Cavill, sudah jelas ya, sang Superman kita selamanya. Asik. Dan juga ada Alan Ritchson ya. Ini dia nih aktor jagoan gue nih, karena kalau kalian nonton Reacher 2 season di Prime Video pasti udah kenal lah. Dan tentunya ada Henry Golding juga di sini, terus ada Eiza Gonzalez juga ya. Jadi kalau dilihat nama-namanya sudah tidak asing lah. Jadi ceritanya si Henry Cavill ini jadi March Phillips. Dia ini ditunjuk gitu ya sama Winston Churchill buat ya itu tadi menyabotase kapal perangnya Nazi namanya Duchessa. Kapalnya itu lagi berlabuh di benua Afrika gitulah, di sebuah pelabuhan yang namanya Fernando Po. Jadinya si March Phillips ini mengumpulkan teman-temannya gitu ya untuk menyabotase si Duchessa ini gitu, biar mereka nggak ngasih supply ke kapal selamnya Nazi ya, apa sih namanya, U-boat ya. Tapi sayangnya menurut gue ya, film ini tuh kayak tidak bisa mengeluarkan potensi sepenuhnya Guy Ritchie gitu. Nah ini gue nggak ngerti juga kenapa, apa karena based on true story gitu ya, jadi Guy Ritchie juga kurang bisa main-main gitu dengan plotnya, karena ya udah plotnya itu sesimpel ada orang ngumpulin kru buat nyabotase kapal perangnya Nazi, udah sesimpel itu gitu. Sambil perjalanan menyabotase kapal Nazi itu dia ngebunuh banyak Nazi juga gitu sama teman-temannya. Jadi itu kan yang dijualnya sebenarnya di sini gitu. Gimana cara si March Phillips dan kawan-kawan ini membunuh para Nazi dengan ala Guy Ritchie. Di sini diliatin, dari opening pun udah diliatin gitu kan. Nanti juga menuju klimaks diliatin gimana caranya mereka ngebantai para Nazi dengan cara-cara yang gila, unik, brutal gitu. Semua ada di sinilah. Tapi ya udah sebatas itu aja gitu. Karena secara penceritaan itu gue nggak dapet magicnya Guy Ritchie gitu di film ini. Entah kenapa ya, kayak ya udah biasa aja. Kayak bisa dibikin sama selain Guy Ritchie gitu gue ngelihatnya. Tapi tetap enjoyable filmnya beneran. Cuman ya ini bukan yang gue harapkan dari Guy Ritchie aja sih gitu. Karena ya sesimpel orang bantai Nazi mah kan udah banyak ya. Contoh paling gamblangnya lah yang ngingetin film ini tuh ya Inglourious Bastard-nya Quentin Tarantino kan. Cuman ya itu, ini tuh kurang stylish aja, kurang Guy Ritchie banget gitu. Meskipun tetap menarik. Tapi kalau ngomongin yang menarik lagi di sini sebenarnya kan karena based on true story ya. Ini menarik nih karena di sini ada karakter yang namanya Ian Fleming ya. Ian Fleming itu adalah penulis buku James Bond ya. Dan kalau kalian tahu kan James Bond itu udah jadi franchise yang besar banget dan pernah ada rumor gitu ya kalau James Bond selanjutnya setelah Daniel Craig itu adalah Henry Cavill. Tapi itu mah hanyalah rumor ya, nggak tahu bener atau enggak. Lucunya di sini Henry Cavill kan berperan jadi March Phillips ya. March Phillips ini secara nggak langsung adalah inspirasinya Ian Fleming buat bikin karakter James Bond. Mungkin ini kayak pemanasan juga ya buat Henry Cavill memerankan karakter agen rahasia. Masalahnya di sini March Phillips dan teman-temannya itu ya bukan agen rahasia yang serahasia James Bond, Jason Bourne dan kawan-kawan gitu. Ini tuh kayak simply orang-orang yang dipilih aja, mantan tentara yang dipilih untuk ya melakukan tugas rahasia. Jadi di sini pun gue nggak ngelihat gitu misi rahasia ini harus dilakukan dengan gimana-gimananya tuh ya nggak begitu digali juga sih gitu. Karena di sini straight up action aja gitu March Phillips dan teman-temannya ini. Sementara kan porsi strateginya tuh mungkin lebih ke karakternya Eiza Gonzalez itu ya sama temennya yang jadi Heron. Gimana ngirim informasi gitu kan ke pusat, terus ngirim informasi ke si March Phillips dan kawan-kawan, lebih ke sana gitu. Sementara March Phillips mah ya udah dia mah tinggal nunggu aba-aba sikat gitu. Lebih ke kayak gitu aja gitu. Jadi ya ngomongin misi rahasianya juga di sini menurut gua kayak segitu doang gitu ya. Apa kurang digali, apa Guy Ritchie terlalu fokus aja gitu untuk memperlihatkan keasikan March Phillips ngebantai para Nazi. Jadi gua ngerasa dari segi cerita pun tidak spesial-spesial amat sih kalau dibandingin film Guy Ritchie sebelumnya ya. Maksudnya Guy Ritchie itu bisa loh bikin film drama perang atau action perang yang oke banget. Contohnya The Covenant yang tahun lalu tayang, itu serius dan emang oke gitu. Sementara yang ini tuh kayak pengen ada di antara film-film Guy Ritchie yang kayak gitu, The Covenant, campuran film-film Guy Ritchie yang kayak diperanin sama Jason Statham lah, film-film yang spy komedi gitulah.
Jadinya kayak ada di tengah-tengah itu gitu. Cuman ya nanggung jadinya gue rasain gitu ya. Tapi ya balik lagi itu selera ya. Kalau kalian nggak melihat ini adalah film Guy Ritchie sih sebenarnya kalian bisa menikmati aja gitu. Cuman buat gue kayak ada yang kurang gitu ya. Apa ya gitu ya. Maksudnya karakterisasinya juga ya udah segitu doang gitu. Biasanya kan karakter-karakter film Guy Ritchie itu selalu menarik ya, tapi di sini tuh kayak karakterisasinya ya udah sebatas itu doang gitu. Keren, ganteng, asik. Ya itu mah udah pastilah ya. Jago berantem gitu kan. Di sini Alan Ritchson apalagi gila itu brutal-brutal gitu. Koreo dia kan pakai panah, pakai pisau, pokoknya dia kayak pembunuh berdarah dingin gitu. Itu seru ngeliatin dia ngebantai Nazi gitu dengan muka yang nyengir-nyengir gitu. Asli seru, tapi ya udah karakterisasinya sebatas itu doang gitu. Gua nggak ngeliat hal-hal yang lebih oke lagi gitu dari karakter-karakter yang disajiin di sini. Sisanya sih sebagai tontonan yang slow, santai sih ya bisa banget lah. The Ministry of Ungentlemanly Warfare ini ya. Silakan kalau kalian kangen film-film bertemakan perang dunia dan lihat orang nyikat Nazi gitu nonstop ya, ini emang film yang tepat gitu. Cuman kalau kalian nyari film Guy Ritchie yang bener-bener menarik dan bener-bener khasnya dia banget ya, menurut gue di sini masih kurang sih, masih kurang dapet lah. Padahal film ini berpotensi banget sih jadi the next Inglourious Bastard. Karena kan kita tahu sendiri ya, Guy Ritchie itu adalah jawabannya Inggris untuk Quentin Tarantino gitu di Amerika ya kan. Dulu Quentin Tarantino bikin Pulp Fiction, Guy Ritchie di Inggris bikin Lock, Stock and Two Smoking Barrels gitu kan. Jadi kayak mereka itu kayak mirroring gitu, cuman punya stylenya masing-masing gitu. Nah, gue tuh ekspektasinya sebenarnya ini tuh kayak gitu. Wah, ini Inglourious Bastard-nya Guy Ritchie nih. Cuman pas nonton, ya ternyata nggak gimana-gimana banget gitu ya. Tapi ya not bad, tetap balik lagi masih bisa ditonton, masih watchable lah ibaratnya gitu ya. Jadi kalau mau gue kasih skor ya 6 lah dari 10 ya. Bukan yang terbaik dari Guy Ritchie, tapi masih watchable, masih enjoyable kalau kalian emang nyari tontonan ringan gitu ya soal film action Perang Dunia 2 yang diangkat dari kisah nyata. Kalau kalian udah nonton, silahkan komen juga menurut kalian gimana. Apakah The Ministry of Ungentlemanly Warfare ini menarik atau ini adalah film Guy Ritchie yang paling B aja? Silahkan komen aja. Dan kalau udah komen, kalian juga bisa isi skor dan reviewnya ya di skorfilm.com, karena film ini juga kan baru tayang di bioskop ya, baru minggu kemarin tayangnya. Nggak tahu nih minggu ini akankah bertahan gitu, karena kita tahu sendiri kan sekarang ya jadwal di bioskop lagi ini nih, lagi cepet-cepetan turun asli gara-gara film yang ono. Pusing dah. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Cinecrip di media sosial. Kalian juga bisa join membership Cinecrip, dan terima kasih banget buat yang udah join membership Cinecrip ya sampai detik ini, karena berkat kalian kita makin rajin bikin konten, makin semangat dan tetap nonton film yang bagus. Oke? Ya film yang jelek boleh, tapi jangan sering-sering lah, takutnya sakit kepala. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.